Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Gacuan Gacor, channel yang hanya khusus membahas tentang burung kapas tembak ya, baik perawatan maupun sharing video-video burung kapas tembak. Pada pembahasan kali ini sedikit saya ingin berbagi sekaligus menegaskan bahwa pentingnya interaksi terhadap burung yang kita rawat, terutama burung kapas tembak, teman-teman. Karena di kolom komentar masih banyak sekali teman-teman yang bertanya cara agar burung kapas tembak ini bisa jinak. Tentunya dengan harapan kalau setelah jinak itu gacor, teman-teman ya. Karena kalau jinak itu bisa dibilang sama dengan gacor. Kebanyakan burung kapas tembak ini kan kalau dia masih takut pada manusia, dia akan susah untuk berbunyi, teman-teman, walaupun sudah rawatan lama. Paling bunyi pas nggak ada orang ataupun nggak ada manusia. Jadi di video kali ini saya akan membahas interaksi. Banyak juga yang bertanya interaksi seperti apa yang dimaksud. Jadi teman-teman mungkin sering ya mendengar istilah konsisten ataupun interaksi. Mungkin youtuber lain juga sering menegaskan tentang bahwa ngerawat burung itu konsisten dan jangan lupa interaksi. Sebetulnya yang dimaksud konsisten interaksi itu dalam merawat burung itu adalah kesungguhan kita merawat burung itu sendiri, teman-teman. Dengan cara kita melakukan perawatan setiap harinya ya, seperti membersihkan sangkar, memberikan pakan, mengganti air minum, memandikan burung, ataupun mengembunkan burung, menjemur. Nah itulah yang disebut interaksi, teman-teman. Jadi secara nggak langsung kita sering berinteraksi, kita sering berhubungan langsung dengan burung yang kita rawat. Tapi dengan catatan konsisten. Konsisten ini ya karena kita melakukannya setiap hari atau minimal 2 hari sekali, teman-teman. Jadi secara nggak langsung dengan kita melakukannya setiap hari ataupun 2 hari sekali, itu bisa membuat hubungan kita dengan burung yang kita rawat itu lebih dekat, teman-teman. Jadi burung ini akan paham dengan yang merawat gitu, akan paham dengan kita yang merawat dia, seperti itu. Nah itulah yang dinamakan interaksi, teman-teman. Yang penting dilakukan dengan cara konsisten ya. Jadi saking seringnya ataupun setiap hari atau 2 hari sekali kita berinteraksi dengan burung ini, lama-lama kan burung ini nggak takut. Lama-lama burung ini akan terbiasa dengan kita yang merawatnya, seperti itu. Nah itulah yang menyebabkan burung ini akan lama-kelamaan jinak. Walaupun jarang sekali terjadi burung kapas tembak ini ya, terutama burung kapas tembak itu bisa jinak total. Nah seperti yang saya rawat ini nggak jinak total, teman-teman. Tapi sudah bisa seperti ini sudah lumayan kalau menurut saya. Dan ini pun nggak takut bunyi kalau ada orang, seperti itu, teman-teman. Itulah manfaatnya kita konsisten interaksi. Jadi bukan berarti setiap menit, setiap jam kita harus berinteraksi, kita harus seolah-olah ngobrol. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi dengan kita merawatnya konsisten, dengan kesungguhan, setiap hari ataupun 2 hari sekali, kita membersihkan kandang, kita memberikan pakan, mengganti air minum, memandikan, mengembun, menjemur. Itu sudah upaya kita melakukan pendekatan terhadap burung yang kita rawat. Jadi nggak usah repot-repot bingung gimana interaksi. Kadang ada orang yang sibuk kerja pagi sampai sore, seperti itu. Bisa dilakukan seminggu sekali pas nggak sibuk kerja, seperti itu bisa. Cuman mungkin prosesnya agak lama ya, teman-teman, dibanding dengan yang melakukan minimal 2 hari sekali. Tapi kan misal kalaupun kita sibuk kerja, apa ya seminggu full kita nggak membersihkan kotoran burung yang kita rawat, seminggu full kita nggak melakukan pergantian pakan ataupun pergantian air minum, kan seperti itu jatuhnya.
Jadi kalau kita walaupun sibuk, kita kan tetap melakukan proses memberikan pakan, mengganti air minum, mengembun seperti itu. Nah, itu sudah termasuk interaksi, teman-teman. Jadi pada intinya itu bagaimana kesungguhan kita merawat burung tersebut ya, teman-teman. Karena di dalam kesungguhan itu, itulah interaksi yang kita lakukan seperti itu. Jadi nggak usah bingung bagaimana cara berinteraksi, ya itulah tadi, konsisten merawat dengan kesungguhan. Itulah di dalamnya ada interaksi yang kita lakukan kepada burung yang kita rawat, teman-teman. Nah, jadi saya rasa cukup sekian dulu, teman-teman, sharing untuk mengenai secara nggak langsung bagaimana cara kita untuk membuat burung kapas tembak ini lebih jinak ataupun lebih membuat dia tidak takut terhadap manusia. Dan dengan harapan ketika burung yang kita rawat ini tidak takut dengan manusia, dia akan mau berbunyi walaupun ada manusia ataupun ada orang, seperti itu. Kan kadang ada ya burung yang bunyi pas nggak ada orang, terus tiba-tiba ada orang lewat dia diam, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kapas tembak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.